Di dalam video ini saya akan share mengenai bagaimana supaya Anda bisa mencapai 10x ya. 10x itu bisa jadi mungkin target Anda bukan hanya 10x tapi bisa 20x dan bahkan bisa lebih ya. Dan ini adalah formula yang saya juga gunakan dan saya praktekkan dan saya ajarkan kepada klien-klien saya. Jadi saya pertanyaannya untuk Anda begini, seberapa seriuskah Anda ingin mencapai financial goal Anda? Seberapa inginkah Anda benar-benar ingin mencapai breakthrough di dalam financial income Anda? Siapa di sini yang ingin mendapatkan income bertambah banyak? Siapa yang income-nya ingin bertambah banyak? Siapa yang ingin omsetnya bertambah banyak? Siapa yang bisnisnya, penghasilnya bertambah banyak? Jika Anda benar-benar ingin tahu banyak, Anda silakan tulis di chat. Saya mau atau saya inginkan pencapaian yang breakthrough di dalam bisnis saya dan juga di dalam income saya. Apapun profesi Anda, apapun bisnis Anda. Nah, saya berikan satu formula buat Anda yang menurut saya ini adalah formula yang sangat-sangat praktikal dan betul-betul bisa diaplikasikan. Karena saya sudah menjalankan di dalam bisnis saya dan juga ke klien-klien saya. Ya. Dan saya belajar ternyata ini benar-benar satu formula yang benar-benar works banget, tepat banget ya. Jadi, contoh, saya mau 10x. 10x itu berarti terobosan finansial atau terobosan income, omset, dan sebagainya. Saya maunya 10x. Berarti kalau sekarang saya misalnya income-nya, misalnya contoh per bulan saya 5 juta, saya maunya 50 juta. Right? Tadinya saya 5 juta, saya mau 50 juta. Ya, kalau tadinya mungkin saya per bulan omsetnya 1M, saya maunya jadi 10M. Nah, gimana caranya? Ya, siapa yang mau omsetnya bisa naik 10 kali lipat? Penghasilan naik 10 kali lipat. Saya yang mau. Katakan saya. Oke. So, yang saya lakukan adalah yang pertama, aspek yang pertama adalah high income skill. High income skill adalah satu skill yang harus Anda tingkatkan sehingga income-nya bisa meningkat. Contoh, pengalaman saya sendiri. Saya dulu sebelum saya berkarir, apalagi sekarang saya sudah menjadi business coach dan saya bersyukur bisa punya beberapa bisnis ya. Ekspor juga salah satunya ya, bisnis jasa, bisnis training dan sebagainya. Nah, saya pada saat saya awal memulai karir saya sebagai telemarketing atau telemarketer gitu ya. Tugas saya setiap hari ya saya ketemu atau bukan saya ketemu, saya ngobrol dengan ya prospek ya melalui telepon. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya saya Hendra, perkenalkan saya dari produk ini, saya dari perusahaan ini. Boleh Pak saya minta waktunya 10 menit? Tutup. Boleh Pak minta waktunya 10 menit Pak? Saya tidak ada waktu, tutup lagi. Jadi selalu saya ditolak ya. Pengalaman saya setelah menjalankan pekerjaan sebagai telemarketer karena memang saya menyukai memiliki passion untuk bisa ngobrol dengan banyak orang, maka saya melakukannya dengan happy. Nah, cuman namanya kita bekerja, kalau kita tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang terjadi? Saya diberhentikan kontraknya. Saya pernah mengalami itu. Lalu, saya gimana ya? Wah, saya passion sih passion, suka sih suka. Tapi kok saya tidak capai target? Kenapa? Karena saya tidak bisa jualan. Ya, maka saya belajar untuk mencari tahu gimana caranya saya bisa selling, saya bisa influencing. Akhirnya saya pelajari buku-buku sales, saya belajar dari orang-orang yang memang mempelajari atau sukses di bidang sales, ada guru-guru yang saya belajar juga, dan saya praktekkan kepada senior saya juga belajar, akhirnya saya praktekkan di dalam pekerjaan saya, di pekerjaan berikutnya sebagai telemarketer juga, tapi kali ini saya belajar untuk bisa mengerti ya profil dari customer, saya mengerti dan saya belajar script dan sebagainya sehingga saya bisa menjual dan saya bisa menjual produknya. Ternyata di dalam karir saya ditambah skill yang saya kuasai sebagai seorang sales dan juga telemarketer, saya meningkat income-nya. Wah, ternyata dengan skill yang saya pelajari, dengan saya tambah skillnya, saya bisa meningkatkan income saya. Setelah itu saya belajar tentang selling, saya belajar juga tentang people skill, tentang bagaimana saya mengerti beberapa profil karakter orang, mengerti bagaimana orang ini dengan karakter seperti ini harus treatmentnya begini, karakternya begini, treatmentnya begitu. Saya belajar lagi tentang people skill. Nah, setelah saya belajar tentang people skill, saya ternyata bisa meng-closing lebih banyak lagi. Gitu kan, saya terus belajar tentang bisnis, belajar tentang marketing, bagaimana supaya saya bisa tidak bekerja, tapi saya mulai bisa memarketingkan ya jasa yang saya berikan. Bagaimana caranya saya menjual produk-produk ya, jasa dan sebagainya. Saya belajar untuk bisa menjual produk melalui internet. Dan saya belajar tentang digital marketing, belajar tentang copywriting, belajar tentang content creator, belajar. Saya meningkatkan skill saya. Saya belajar terus. Saya belajar saya mulai bisnis ya, memulai dengan bisnis keluarga. Banyak ceritanya panjang sekali, tapi intinya adalah saya belajar untuk terus meningkatkan skill saya.
telemarketing, ya, selling skill, ya, people skill, apalagi digital marketing skill, copywriting skill, content creator skill. Terus saya belajar terus bagaimana supaya kita bisa people development skill, negotiation skill, persuasive skill. Terus saya belajar terus. Akhirnya, semakin saya meningkatkan skill saya, ternyata saya bisa mendapatkan multiple income. Nah, ini yang juga saya ajarkan kepada klien-klien saya. Anda kalau mau bisnisnya semakin maju, ya Anda juga harus meningkatkan skill Anda. Contoh, ada satu klien saya, dia punya toko retail, ya, lalu dia mulai buka cabang. Di cabang yang kedua, pada saat di cabang yang pertama, cabangnya bagus. Cabang utama bagus karena dia tungguin, dia fokus. Begitu buka cabang yang kedua, mulai hire satu orang, mulai rekrut orang, ternyata cabang yang kedua tidak sebagus cabang pertama. Dia bingung gimana caranya supaya cabang kedua juga bisa bagus, omsetnya dan sebagainya. Dia udah pikir gimana, apakah orangnya, apakah rekrutmennya, atau strategi salesnya, atau produknya dan sebagainya, bingung. Sudah beberapa kali dilakukan banyak cara, ternyata nggak naik-naik tuh omsetnya. Apakah harus tutup aja karena investasi sudah ditanamkan di sana? Kan berat juga gitu kan? Apa yang terjadi? Terjadi begitu saya coaching, saya lihat ternyata yang menjadi problem bukan masalah produknya ataupun salesnya atau segala macam. Yang menjadi problem utama adalah leadership skill daripada owner ini, dan juga bagaimana caranya owner ini memarketingkan, ya, toko tersebut dan juga barang-barang yang ada di situ kepada orang-orang di sekitar sana. Nah, cara marketingnya, cara bagaimana kita ketemu dengan orang baru dan sebagainya, itu adalah skill yang harus ditingkatkan si owner ini. Contoh, misalnya itu yang dilakukan, ya. Contoh, pada saat itu dia di cabang 2, ya, dia turun di cabang berikutnya, lalu setelah dia setengah hari di toko, dia mulai keliling ke beberapa tempat-tempat yang dimana orang belum tahu tentang toko itu, ya, toko retail tersebut, ya. Nah, dia mulai mengenalkan, Pak, ini saya kartu nama saya, ini brosurnya Pak, silahkan kalau mau datang ke toko ini, kita lengkap dan sebagainya. Lalu setiap hari jadinya dia ketemu dengan orang banyak, orang ini dan sebagainya. Akhirnya mulai skillnya meningkat. Akhirnya dengan demikian banyak orang yang kenal, banyak orang yang tahu karena dia pembawaannya bagus. Secara customer service skill juga dia tingkatkan, leadership skillnya juga ditingkatkan sehingga dia bisa memotivasi timnya dengan baik. Ternyata omsetnya meningkat. Nah, jadi yang pertama adalah you have to increase your skill in order to increase your income. Sekali lagi, you have to increase your skill in order to increase your income. Salah satu pemain atau salah satu aktor, ya, yang luar biasa menurut saya pencapaiannya dan bisa breakthrough banget adalah Tom Holland. Tom Holland adalah pemeran atau aktor dari Spider-Man. Pada saat dia main Spider-Man yang pertama, dia dibayar 250.000 US dollar. Pertama kali berperan sebagai Spider-Man. Setelah dia berperan sebagai Spider-Man yang terakhir nih, di No Way Home, itu bayarnya atau dia dibayar 4 juta dolar Amerika. Bayangkan, tadinya 250.000, sekarang jadi 4 juta dolar Amerika. Kalau nggak salah, peningkatannya luar biasa. Perannya sama, orangnya sama, juga memerankan figur yang sama, Spider-Man. Tapi kenapa dibayar lebih mahal? Karena tadi dia meningkatkan skillnya. Bahkan tubuhnya juga dia bentuk dan sebagainya. Itu semua dia tingkatkan. Sehingga dia meningkatkan itu juga personal brandingnya dia tingkatkan juga. Bagaimana positioningnya, bagaimana pada saat dia di sosial media. Everything is about skill. Dan ternyata setelah ditingkatkan, ya, orang bayar lebih mahal. Juga contoh lagi, seorang fotografer, teman saya. Dia pada saat memulai karirnya, itu income-nya satu kali foto sekian. Mungkin di bawah 1 juta, satu kali foto. Di bawah 1 juta. Tapi sekarang, dia terus menggali skillnya, bagaimana caranya mengerti audiensnya, mengerti target marketnya, mengerti angle sana, angle sini, pencahayaan, dan banyak sekali hal-hal yang dia pelajari untuk tingkatkan skillnya. Personal branding juga dia belajar, digital marketing juga belajar. Sekarang, wah, kalau kita mau booking, kalau saya juga mau booking untuk dapat waktu untuk bisa difoto, wah, mahal sekali. Sekarang beda harganya. Nah, itu yang namanya high income skill. Jadi, itu adalah skill yang harus Anda tingkatkan, ya, untuk bisa meningkatkan income Anda. First. Nomor 2 adalah, wah, ini nomor pertamanya banyak sekali. Nomor 2 adalah scalable business. Jadi kalau scalable business artinya adalah Anda, misalnya tadi Anda seorang pebisnis, ya, punya cabang 1, Anda pengen buka cabang kedua. Nah, yang namanya scalable business adalah saya tidak harus menggunakan waktu saya, energi saya, dan fokus saya terlalu banyak untuk bisa menghasilkan income.
Jadi scalable business adalah bukan misalnya saya cabang 1, sekarang saya cabang 2. Tadinya misalnya saya punya rumah makan, saya masak di cabang 1. Lalu cabang 2 saya juga masak, cabang 3 saya juga masak. Jadi punya 3 cabang tetap aja semua saya yang masak. Nah, berarti tidak scalable. Semuanya menggunakan waktu saya, energi saya. Ya, semuanya harus saya involve. Itu berarti tidak scalable. Punya cabang sih punya cabang, tapi semuanya masih tetap harus saya. Ya, yang disebut scalable adalah tidak harus pakai waktu saya, tapi saya tetap bisa dapat income. Misalnya contohnya adalah ada satu klien saya, ya, dan saya juga contohkan bahwa dia punya bisnis online, ya, dia punya toko offline, dia punya bisnis online, dan bisnis online-nya bisa jalan tanpa harus dia involve terlalu banyak. Dia punya tim yang bisa punya ownership yang tinggi, ya, dengan KPI yang jelas. Ternyata dia bisa seperti owner, artinya dia punya ownership yang tinggi, proaktif, inisiatif, kasih ide, kasih solusi, sehingga bisnis online-nya jalan dengan baik, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia punya bisnis offline dan online sama-sama menghasilkan. Dan dia tidak perlu harus punya waktu banyak untuk bisa fokus ke bisnis online-nya. Nah, itu salah satunya yang scalable. Memang tidak mudah. Anda harus pikirkan bagaimana rekrutmennya, pikirkan sistemnya, reward dan sistem semua. Harus Anda pikirkan semua. Leadership Anda juga penting. Jadi balik lagi, skillnya harus ditingkatkan supaya Anda bisa memiliki orang yang tepat. Dan kalau orang yang tepat, Anda bisa leverage, Anda bisa punya scalable business. Saya juga sama. Saya juga punya bisnis yang saya berpartner, di mana saya nggak harus fokus 100% di sana, tapi bisnisnya bisa menghasilkan. Itu namanya scalable business. So you can leverage with other people's time, other people's money, other people's system. Then you can get the income. Bahkan bukan single income, tapi multiple source of income masuk ke bisnis Anda. Scalable business. Nah, yang ketiga adalah high return investment. Artinya, Anda sudah punya banyak income dari skill yang Anda dapatkan, Anda memiliki banyak income-nya gitu kan. Nah, lalu Anda mulai investasi. Investasi di beberapa instrumen yang memberikan high return. High return artinya mungkin bisa jadi adalah ya pendapatan yang bukan hanya tinggi, tetapi yang terus-terusan, continue. Misalnya Anda punya kos-kosan yang terus mendatangkan income. Kos-kosannya misalnya tadinya per bulan Anda jadikan per hari. Ternyata begitu Anda jadikan per hari, income-nya lebih sering datang. Anda paketkan ya per hari gitu kan. Jadi seperti kayak hotel contohnya, sehingga setiap hari dapat return, ya dapat pemasukan dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa pikirkan juga. Jadi poin saya adalah untuk bisa mendapatkan 10x, yang pertama high income skill, kedua scalable business, ketiga adalah high return investment. Nah, tentunya Anda kalau misalnya belum memiliki skill untuk investasi, ya jangan Anda investasi. Kenapa? Bisa jadi mungkin investasi Anda juga gagal. Anda mungkin invest di stock atau Anda invest di mana gitu kan. Dan Anda tidak menguasai, Anda tidak punya skill untuk menguasai itu, ya gagal juga gitu kan. Anda harus belajar dulu. Balik lagi, skill sebagai investor beda dengan skill sebagai pebisnis gitu kan. Skill untuk bisa mengerti stoknya, bisa bagaimana Anda membaca fluktuasinya dan sebagainya, itu juga perlu skill juga. Anda perlu belajar dulu gitu kan, supaya Anda bisa mengerti. Anda beli properti, ya Anda nggak ngerti properti dan sebagainya, Anda baru tahu sedikit langsung Anda invest, ya rugi juga gitu kan. Wah, ini bagus nih, menurut Feng Shui bagus, menurut teman bagus segala macam, tapi Anda juga harus belajar. Mungkin harus melihat, bukan hanya melihat ya, Anda harus experience. Salah satunya yang saya lakukan adalah untuk properti khususnya, saya alokasikan waktu setiap hari Sabtu untuk melihat properti-properti yang memang saya suka. Ya, saya misalnya suka di ruko. Ya udah, setiap Sabtu saya lihat ruko. Terus lama-lama saya mulai terbayang, oh begini, ya ruko yang bagus begini. Mulai hitung dan tingkatkan skill. Balik lagi, your high income skill, ya atau your skill itu akan bisa membuat Anda ya memiliki kemampuan untuk bisa mengalokasikan investasi Anda di instrumen yang tepat. Nah, jadi kalau ada yang bilang begini, Coach, aduh ada resesi nih, tahun depan bakal susah, masa depan suram dan sebagainya. Iya betul, memang saya bilang itu tidak mudah di tahun depan. Apalagi kalau skill Anda tidak meningkat. Kalau Anda punya skill dan Anda ingin tingkatkan skill Anda, skill misalnya negosiasi bisa, Anda deal dengan people bisa, Anda mengerti digital marketing, Anda mengerti high ticket sales gitu kan, Anda mengerti bagaimana caranya menginfluence people, Anda mengerti bagaimana bikin copywriting yang tepat, Anda mengerti leadership skill, Anda mengerti membangun tim, Anda mengerti rekrutmen yang tepat. Rasanya kalau Anda memiliki skill itu, ya pasti skill banyak harus Anda tingkatkan. Saya yakin pastinya Anda lebih confident untuk bisa menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi kalau Anda tidak punya skillnya, pasti takut, ya kan? Contoh, Anda mau tampil di depan banyak orang, gitu kan? Kalau Anda memiliki skillnya, Anda kan nggak takut. Saya bisa tampil aja, karena saya punya skillnya.
Tapi kalau Anda nggak punya skill, wah takut nanti gimana nih ketemu banyak orang, ataupun saya tampil gimana kalau audiensnya nanti pada diem aja, kaku dan sebagainya. Pasti takut. Jadi yang membuat takut adalah bukan outside-nya ataupun di masalah eksternal, tapi karena internal Anda kurang meningkat skillnya, itu yang membuat Anda takut. Jadi saran saya adalah mulai Anda pelajari. Skill apa yang harus Anda tingkatkan? Selling skill, business skill, leadership skill. Banyak hal. Ya. Dan kalau Anda bingung skill apa yang harus saya tingkatkan, Anda bisa konsultasi dengan dengan saya melalui kontak number yang Anda bisa kontak di tim saya di bawah. Ya kan? Sehingga saya bisa gali dari situasi Anda saat ini, skill apa yang harus Anda tingkatkan. Karena in order to get the income, in order to increase your income, you must increase your skill. Whether it is a marketing skill, whether it is a selling skill, whatever it is. In order to make sure that your income is increasing, then you need to increase your skill. So, saya Hendra Hilman. Semoga apa yang saya bisa paparkan buat Anda bisa bermanfaat buat Anda semua. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.